Pekan lalu BNPB menyerahkan buku pedoman perilaku kepada kepala daerah di seluruh Indonesia sebagai pedoman dasar pengambilan keputusan untuk merubah perilaku masyarakat agar taat terhadap protokol kesehatan. Dalam penyusunan buku tersebut, Satgas COVID-19 melibatkan sejumlah pakar mulai dari pakar kesehatan, sosiolog, psikolog hingga pakar bahasa. Beberapa waktu lalu, Satgas COVID-19 meluncurkan buku panduan perubahan perilaku yang bisa menjadi acuan dasar bagi kepala daerah dalam pengambilan keputusan dalam merumuskan kebijakan terkait penanganan COVID-19. Dalam penyusunannya, Satgas melibatkan sejumlah pakar, seperti pakar kesehatan masyarakat, psikolog, sosiolog, antropolog, hingga ahli bahasa. Secara simbolis, buku panduan kemudian diserahkan kepada Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani, dan nantinya akan dibagikan kepada seluruh kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Bapak Sony Hari Harmadi selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19. Pak Sony masih terhubung dengan kami? Masih. Baik. Pak Sony, di segmen kali ini kita akan fokus untuk berbicara tentang buku panduan yang sudah dirilis oleh teman-teman Satgas. Nah, ini kan buku panduan juga diserahkan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah baik itu wali kota, bupati ataupun gubernur. Apa sebetulnya tujuan dari adanya buku panduan ini yang juga kemudian diberikan kepada kepala daerah, Pak? Ya, kita ingin persepsi dan pemahaman seluruh pemangku kepentingan, khususnya para pengambil kebijakan itu sama. Yang pertama adalah memahami tentang COVID-19 itu harus sama. Terus yang kedua, bagaimana mencegah COVID-19 itu pemahamannya juga harus sama. Ya, memakai masker, caranya bagaimana, jenis maskernya seperti apa, lalu kemudian juga menjaga jarak misalkan. Kami sudah jelaskan di situ 2 meter ya. Karena orang itu seringkali 1 meter itu 10 cm itu sering dianggap 1 meter misalkan. Lalu kemudian juga ada daerah yang menerapkan 1 meter, 1,5 meter, 2 meter, dan seterusnya. Nah, kemudian juga mencuci tangan pakai sabun. Lalu kemudian strateginya. Jadi perubahan perilaku itu kan bukan hal yang mudah. Lalu kami mencoba merumuskan bagaimana strategi untuk merubah perilaku, pilihan-pilihan strateginya seperti apa. Sehingga silakan dilakukan oleh daerah, dipilih yang sesuai dengan karakteristik daerahnya. Nah itu, jadi di situ kami juga membuat panduan tentang struktur organisasi, sehingga ketika bidang perubahan perilaku di Satgas Nasional ini berkoordinasi dengan bidang perubahan perilaku di Satgas daerah, itu kita bisa sinkron. Ya, misalkan di kami kan ada subbidang edukasi yang berasal dari Kemendikbud, sosialisasi yang didukung oleh BKKBN, lalu kemudian mitigasi dari TNI. Jadi di daerah juga kalau bisa strukturnya juga sama, sehingga misalkan subbidang edukasi itu kan masuk ke seluruh satuan pendidikan, ya. Dengan masuk ke seluruh satuan pendidikan tadi, kita berharap ya kepala dinas pendidikan di daerah tuh menjadi motornya, menjadi koordinator, kira-kira begitu. Oke, kemudian buku panduan tersebut sudah diedarkankah atau memang sudah dibagikan kepada kepala daerah, dan langkah selanjutnya ketika para kepala daerah ini sudah memegang buku panduan, apa yang harus dilakukan nih Pak? Apakah memang harus langsung melakukan sosialisasi kepada jajaran di bawahnya, kemudian ke RT, RW hingga tingkat-tingkat yang lokal, atau seperti apa? Jadi misalkan begini, di subbidang edukasi tadi kan masuk ke seluruh satuan pendidikan. Ya, dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi. Oh, kalau seperti itu, daerah kan punya dinas pendidikan. Dinas pendidikan ini memastikan setiap sekolah di dalam kegiatan belajar mengajarnya itu mengingatkan pada siswa atau murid agar patuh protokol kesehatan, sosialisasi tentang apa itu COVID-19, ini adalah ancaman yang nyata, bagaimana cara menghindarinya, dan seterusnya. Lalu kemudian ada subbidang sosialisasi, beda lagi dia strateginya. Subbidang sosialisasi itu melalui petugas-petugas lapangan
Jadi petugas lapangan ini door to door ke keluarga, lalu kemudian menemui komunitas, ya paguyuban, komunitas agama, komunitas adat dan seterusnya. Mereka juga mencari key opinion leader, lalu kemudian berdialog dengan key opinion leader tadi agar bisa mengajak masanya untuk memahami lebih baik tentang COVID-19 dan upaya pencegahannya. Untuk bidang mitigasi itu lebih ke penegakan aturan. Jadi ketika masyarakat yang pada kelompok-kelompok yang tidak percaya atau kepatuhan terhadap protokol kesehatannya juga sangat rendah, itu diterjunkan tim mitigasi dengan menerjunkan Satpol PP untuk penegakan aturan, misalkan TNI melalui Babinsa, lalu Polri melalui Babin Kaptipmas. Jadi dengan strategi yang tadi kita bisa secara serempak se-Indonesia itu melakukan upaya perubahan perilaku yang masif. Dan ini tentunya supaya tidak terjadi variasi yang terlalu besar di dalam strategi perubahan perilaku di daerah. Jadi mereka memang harus membaca buku pedoman ini, lalu kemudian melakukan adaptasi, ya mengadopsi strategi dan kemudian pedoman ini, tetapi mereka bisa diberikan keleluasaan untuk melakukan sesuai dengan karakteristik daerahnya. Jadi ada penyesuaian-penyesuaian silakan. Misalkan merubah pedoman tadi beberapa dalam bahasa daerah, kami juga menggunakan itu. Dan terus kemudian beberapa tuh kami buat poster dalam bahasa setempat, lalu kemudian itu menjadi bahan sosialisasi mereka. Sehingga bahan sosialisasinya juga sama, gitu ya. Misalnya bagaimana cara memakai masker, bagaimana cara menjaga jarak, apa yang harus dihindari ketika ada kerumunan, seperti itu. Iya, apalagi kalau sekarang kita lihat batas sosial masyarakat sebetulnya sangat dekat ya. Baik misalnya menggunakan sosial media katakan dari daerah lain bisa mengakses informasi dari daerah Jakarta. Betul-betul tidak ada batas sekarang. Tapi kemudian Pak Sony, kita tahu juga di setiap daerah memiliki aturan daerah masing-masing gitu. Katakan saja misalnya pembatasan sosial gitu. Ada yang skalanya mungkin lebih kecil dengan menggunakan skala sosial RW ataupun kelurahan, ada yang secara mengglobal kayak seperti di Jakarta seperti itu. Nah, apakah hal seperti ini juga turut gitu dituliskan atau dijelaskan dalam buku pedoman tersebut, Pak Sony? Kalau PSBB itu ada di dalam aturan. Nah, setiap daerah itu bisa melakukan pembatasan sosial dengan skala yang mereka anggap itu paling efektif. Jadi kita juga tidak kemudian mengatur daerah terlalu rigid atau membuat mereka tidak berkreativitas sendiri. Nah, jadi setiap daerah punya diskresi, punya kewenangan untuk menetapkan. Misalkan batasan sosialnya cukup pada skala RW, pada skala kelurahan, pada skala kecamatan atau kabupaten, itu kita persilakan. Jadi kalau misalkan yang merah itu hanya satu kelurahan, kenapa harus satu kabupaten gitu. Nah, tetapi kami ada sedikit panduan di situ tentang bagaimana PSBB misalkan. Tetapi kalau sudah yang terkait dengan aturan-peraturan perundangan, itu yang mengacu pada peraturan undangan. Jadi pedoman ini adalah membahas segala sesuatu yang tidak tercantum di dalam peraturan perundangan. Sehingga kita seperti memberikan pengetahuan bagaimana melakukan perubahan perilaku apa yang diharapkan berubah, lalu kemudian bagaimana tata laksana organisasi untuk perubahan perilaku, koordinasinya seperti apa. Gitu Mas Imam, Mbak Cecil. Oke, untuk koordinasi sendiri, apakah setelah buku panduan ini diedarkan, Satgas juga tetap mengawasi di daerah-daerah apakah sudah menerapkan sesuai dengan buku panduan atau seperti apa nih Pak ke depannya? Ya, jadi sebetulnya buku panduan ini tidak mengikat secara hukum ya, berbeda dengan aturan. Tetapi memberikan pemahaman yang sama. Kalau terus kemudian mereka tidak menerapkannya, tentu seharusnya tidak seperti itu gitu. Tetapi kita berharap pedoman ini bisa menjadi salah satu panduan bersama sehingga kita melakukan hal dengan persepsi dan pemahaman yang sama. Nah, kami juga sudah menurunkan tim ini ke daerah-daerah ya untuk sosialisasi, misalkan petugas lapangan yang sudah kita kerahkan itu sekitar 15.000 di lapangan. Nah, kemudian untuk edukasi itu
kita mengerahkan mahasiswa loh. Ya. Mahasiswa yang sudah kita kerahkan sekitar 4.500 di lapangan dan akan menjadi 6.000 dalam waktu dekat. Nah, terus kita juga kemarin sudah dengan Satpol PP ya berkoordinasi, akan ada sekitar hampir 1.500 Satpol PP. Tapi kita akan fokus di 57 kabupaten kota dengan kasus tertinggi. Oke. Gitu kira-kira. Jadi tidak hanya tim gabungan, tapi juga tadi ada relawan juga seperti misalnya dari mahasiswa yang juga ikut terlibat untuk melakukan hal ini. Oke, terakhir Pak Sony, singkat saja gitu. Apa sebetulnya tujuan utama dari buku panduan ini terkait perubahan perilaku masyarakat? Singkat saja, Pak. Ya, buku namanya juga panduan atau pedoman yang memandu, memberikan definisi, menjelaskan dalam bahasa yang sederhana, sehingga seluruh pemangku kepentingan dengan berbagai background atau latar belakang keilmuan itu paham tentang COVID-19 dan upaya penanganannya secara sederhana. Jadi kami berusaha menyederhanakan bahasa dan itu sudah ditelaah oleh para ahli tadi, sehingga insya Allah tidak mengalami kesalahan secara substansi. Kira-kira gitu, Mas. Baik, semoga ini memang bisa menjadi buku panduan yang akhirnya membuat masyarakat semakin lebih patuh lagi gitu. Amin. Dan amin ya. Dan Pak Sony, terima kasih telah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Selamat beraktivitas kembali dan jaga kesehatan selalu. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.